Om Swastiastu. Halo anak-anak kelas 11, ketemu lagi dengan Bapak ya. Dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kimia kali ini ya, kita akan memasuki bab kedua, yaitu tentang termokimia ya. Jadi di sini awal dari materi kalian nanti akan terkutip dengan rumus ya, rumus-rumus di sini dan ada berbagai perhitungannya. Jadi untuk masuk ke termokimia, jadi Bapak akan menjelaskannya melalui PPT ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk termokimia ya, termokimia itu berkaitan tentang energi kalor ya, atau dalam bentuk panas ya, suhu juga ya, berkaitan tentang suhu dari suatu zat ya. Jadi entah itu dia dalam bentuk reaksi kimia, baik penyerapan ataupun penerimaan energi yang terjadi di dalam suatu reaksi kimia antar satu atau lebih dari zat tertentu. Nanti beserta ada perhitungannya ya, perhitungannya di sini nanti berapa besarnya penyerapan atau penerimaan energi yang terjadi ya. Jadi kurang lebih kita akan mempelajari tentang seperti itu. Jadi berkaitan tentang energi kalor ini, nanti kita akan menghitung energi kalor ini baik yang terjadi dalam penyerapannya ataupun dalam penerimaan ataupun pelepasannya ya, energi. Nah, jadi untuk memasuki penyerapan ataupun pelepasan energi ini nanti kita akan mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Jadi untuk sistem dan lingkungan, energi kalor ini umumnya dia dalam bentuk suhu, dilambangkan dengan Q dan atau W. Jadi Q itu ini pertukaran energi. Jadi energi itu bisa berasal dari sistem, bisa berasal dari lingkungan. Ataupun juga nanti ada suatu usaha atau kinerja yang terjadi baik itu sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke sistem. Jadi sistem ini sesuai dengan gambar yang ada di sini ya. Ini kalau kita namakan sistem ini bisa kita sebut sebagai hal yang dapat diperhatikan ya, atau yang menjadi titik fokusnya. Ini salah satu contohnya itu larutannya ini. Sedangkan lingkungan itu adalah di luar dari larutan itu bisa wadahnya ini ataupun nanti kotaknya ini, kubusnya ini, atau mungkin suhu di luar ini ya, atau mungkin ada tekanan, gravitasi dan lain-lainnya, itu juga termasuk sebagai lingkungan ya. Nah, jadi nanti di sini ada energi keluar dari sistem menuju lingkungan, tanda negatif, sedangkan ini yang sebaliknya itu tanda positif. Nanti akan kalian lebih mendalaminya lagi. Jadi tentang sistem yang lingkungan ini ya, itu yang perlu kalian ketahui dan kalian bisa bedakan ya, mana hal yang menjadi yang kalian fokuskan dan mana yang menjadi faktor-faktor yang berkaitan atau yang menjadi lingkungan sekitar atau keadaan sekitar dari suatu sistem. Nah, jadi antara sistem dan lingkungan ini tentu memiliki suatu interaksi ya. Jadi khusus untuk sistem ini yang berkaitan ke lingkungan itu umumnya ada 3. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jadi Bapak lambangkan di sini sistem terbuka itu untuk yang nomor 1, sistem tertutup nomor 2, sistem terisolasi nomor 3. Ya. Jadi untuk sistem terbuka itu adalah perpindahan materi dan energi secara leluasa, maksudnya di sini antara sistem dan lingkungan itu. Bisa dia terjadi pertukaran energinya ya, baik secara energi ataupun materi, entah dari massa ataupun partikelnya juga terjadi pertukaran antara energi ke lingkungan ataupun lingkungan ke energi. Contohnya itu bisa luas sekali ya, bisa seperti samudra ataupun hutan ya. Itu banyak sekali terjadi pertukaran energi tanpa dia tertutup ya oleh sesuatu. Nah, sedangkan sistem yang tertutup ini memungkinkan dalam suatu lingkup tertentu ya. Ya, terjadi pertukaran energi, tetapi tidak terjadi pertukaran energi kerja ya, dengan lingkungan. Maksudnya dia hanya dari sistemnya saja ya, dari
dari lingkungan ke sistem saja. Itu umumnya di sana. Jadi lingkungannya di sini bagaimana faktor yang ada di lingkungan itu memang bisa mempengaruhi. Tetapi ini khusus pada lingkungan yang tertentu saja, jadi dibatasi. Contohnya itu bisa seperti rumah kaca ya, ataupun rumah hijau yang memang sengaja dibuat untuk tanaman ataupun mungkin perkembangbiakan hewan-hewan tertentu ya dalam suatu lingkup yang tertutup ya. Tapi memang tempatnya itu agak luas ya, jadi di dalamnya itu bisa terjadi pertukaran energi, tetapi dia tertutup ya. Jadi seperti kita membuat suatu ekosistem tersendiri ya. Kemudian sistem terisolasi ini yang tidak sama sekali memungkinkan terjadinya pertukaran energi itu dari sistem lingkungan ataupun sebaliknya ya. Jadi tidak ada. Jadi sistem itu tetap terjaga ya, kondisi yang ada di sistem itu tetap terjaga dan tidak sama sekali dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di lingkungan ya. Contohnya seperti air panas pada termos ya, walaupun memang kalau kita biarkan itu mungkin air panasnya bisa menjadi lebih dingin, tetapi di sini itu tidak dalam waktu yang singkat istilahnya ya. Untuk contohnya misalnya termos, kalau kita memasak air, kita masukkan dalam termos, panas dari air itu akan terjaga, tidak akan keluar ke lingkungan sehingga menurunkan suhunya, tetapi dalam waktu yang singkat ya. Jadi dalam 1 hari ataupun 2 hari airnya sudah dalam kondisi normal, karena memang partikel dari air ini memang bisa masuk ya, keluar masuk itu karena ukuran dari molekulnya sangat kecil sekali sehingga dia terjadi pertukaran massa misalnya. Walaupun sih di sini memang dikatakan terisolasi ya, tetapi dalam nyatanya kita dapat seperti itu. Jadi itu interaksi dari sistem ya. Jadi untuk interaksi di sini juga antara sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke sistem di sini ada dua ya, tergolong dalam dua hal. Jadi reaksi endoterm dan exoterm. Jadi untuk kalor di sini yang dimaksud itu memang dia dapat dipengaruhi oleh tekanan dan volume, dan mereka ini berbanding lurus ya. Jadi energi ini yang terjadi di dalam satu sistem itu disebut dengan entalpi dan dapat mengalami suatu perubahan ya. Itu dengan kuantitas yang sama dengan suatu kalor dari reaksi, maksudnya energi itu dia berubah itu sama dengan nanti suatu besarnya kalor ya yang terjadi, entah itu dia dalam pelepasan ataupun penerimaan. Jadi nanti berapa besar perubahan segitu sebenarnya yang terjadi, sama seperti suatu jalan raya ya, kita mau bolak-balik, kita mau bolak itu sama jaraknya dengan balik ya. Jadi mau bolak-balik itu sama ya. Jadi dilamakan di sini dengan rumusnya itu delta H sama dengan reaksi ya. Jadi reaksinya entah dia mau bolak ataupun balik ya. Jadi perubahan energi yang terjadi di sini nanti akan ada seperti penyerapan atau penerimaan dan atau pelepasan kalor seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, sekarang untuk mengenal endoterm dan exoterm ini bedanya seperti apa ya. Endoterm ini secara umum itu penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Untuk masalah nilai delta H-nya itu umumnya dia positif, artinya lebih besar daripada 0 energinya. Untuk delta H produk lebih besar daripada reaktan. Jadi dalam persamaan reaksi, produk itu yang umumnya berada di kanan tanda panah, sedangkan reaktan itu yang di kiri ya. Jadi delta H energi yang dihasilkan di produk lebih besar dibandingkan pada saat yang sebelum reaksi. Kemudian untuk suhunya ini di sistem ini umumnya dia naik ya, sedangkan suhu di lingkungan dia turun ya. Untuk Q-nya di sini itu reaksinya itu sama dengan negatif ya. Tadi delta H sama dengan reaksi, kenapa dia tidak sama? Karena untuk delta H positif di sini ini berkaitan terhadap mol ya. Molnya di sini nanti akan berbanding terbalik ya terhadap suatu energi yang terjadi, di mana nanti ada yang menyerap energi, ada yang melepaskan energi, tetapi di dalam suatu wadah yang sama.
Sedangkan kalau yang tadi kondisinya itu bisa dengan wadah yang berbeda, makanya delta H itu sama dengan si reaksi. Jadi maksudnya di sana itu secara nilai mutlaknya, misalnya negatif 2 sama positif 2 itu dianggap sama, sama-sama 2. Itu maksudnya. Tetapi kalau di sini memang langsung dibedakan antara nanti akan membedakan sistem dengan lingkungan, ada yang naik dan turun, ada yang positif dan ada yang negatif. Sedangkan untuk eksoterm itu sebaliknya ya dari endoterm semuanya ini. Ya, semuanya sebab berkebalikan ya. Jadi memang antara apa endoterm dengan eksoterm ini terjadi penyerapan ya, baik itu sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke sistem dengan berbagai nilai delta H-nya dan suatu reaksinya antara produk reaktan atau reaktan produk. Untuk contoh-contohnya di sini ada beberapa contoh ya antara endoterm dan eksoterm. Jadi kalian dapat melihatnya sendiri ya. Nah, jadi endoterm di sini umumnya dia memerlukan kalor atau menyerap suatu kalor dari suatu zat yang awalnya suatu zat yang dibiarkan ya, menyerap kalor. Jadi bayangkan saja dia akan menyerap kalor, hasilnya akan seperti apa. Misalnya mencairnya es batu. Jadi es batu ini kalau dia mendapatkan suatu energi panas atau kalor, dia akan mencair ya. Kemudian perubahan embun beku menjadi uap air ya. Jadi suhu yang dingin kalau memang mendapatkan suatu kalor itu nanti akan berubah ya fasenya dari beku menjadi cair. Penguapan cair juga seperti pemanasan air. Dari ketika kita memanaskan air itu akan menyerap kalor sehingga dia nanti terjadi perubahan fase atau wujud menjadi uap dan seterusnya. Jadi untuk contoh-contoh yang totem ini memang lebih berfokusnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu dia akan menyerap atau memerlukan kalor sehingga hasilnya seperti apa. Sedangkan exoterm ini ya kebalikannya. Jadi kalor di sini nanti yang akan dilepaskan ya. Jadi gara-gara energi kalornya itu hilang, apa yang terjadi di dalam sistem ini? Misalnya membuat es batu, air. Untuk membuat es batu kita memerlukan air yang didinginkan. Jadi ketika suatu air itu akan kehilangan seluruh energi kalornya hingga mencapai titik beku yang diperlukan dari suatu zat ya, maka itu akan mencapai titik bekunya. Jadi air itu dapat membeku. Membekunya di sini memang karena akan terus kehilangan kalor diakibatkan memang tekanan yang diberikan oleh lingkungan itu terhadap sistem itu yang akan menekan suhunya sehingga kalornya itu bisa keluar atau terlepas. Jadi seperti itu ya. Dan contoh-contoh lain juga bisa dijelaskan seperti itu ya. Kalor ini juga tidak hanya tentang perubahan wujud ya, misalnya untuk besi yang berkarat. Jadi besi yang berkarat di sini karena berkaitan terhadap peristiwa korosi namanya ya. Korosi ini adalah pengkaratan suatu logam-logam akibat uap air dan udara di sini ya. Jadi memang karena udara ini berkaitan juga dengan energi kalor, adanya di sini ya bisa masuk ke sana. Jadi adanya terjadi pelepasan kalor yang terjadi pada logam atau besi ataupun dari uap air itu. Jadi kalau kalornya keluar mungkin ada dapat bereaksi dengan air gitu. Atau mungkin nanti benda itu akan terjadi perubahan suatu wujud mungkin dari besi. Kalau dia berkarat di sini kan dia terjadi perubahan warna dan akan lama-lama rapuh dan seterusnya. Jadi memang secara garis besar pembedaan endoterm dan eksoterm itu tentang penyerapan ataupun pelepasan kalor. Ya. Endoterm sekali lagi adalah penyerapan kalor, sedangkan eksoterm itu adalah pelepasan kalor. Ya. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja lu untuk pelajarannya tentang termokimia ya. Termokimia yang pertama, nanti akan ada lagi termokimia ya yang keduanya, itu nanti akan membahas tentang rumus-rumusnya sih dan latihan-latihan soal ya. Nah, jadi untuk tugasnya mungkin
akan Bapak sampaikan di Google Classroom, nanti ya tunggu instruksinya di sana. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan ya. Dan supaya tidak terlalu lama video ini, Bapak akan mempersingkat waktunya ya. Jadi Bapak akan akhiri pertemuan kali ini ya. Dan ingat sekali lagi tugasnya untuk segera dikumpulkan, dan ingatkan bagi teman-teman yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya. Oke, sekian dari Bapak ya untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat tetap melaksanakan protokol, dan doakan